Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Arwanti Saragi dengan NIM 0704203025 dari kelas Biologi 1. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai sistem integumen dan derivat-derivatnya. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Sukria MSc. Sistem integumen. Di sini saya akan membahas pengertian sistem integumen, struktur dan fungsi kulit, macam-macam kulit, pigmentasi kulit, derivat-derivat kulit, dan kelainan pada sistem integumen. Yang pertama, pengertian sistem integumen. Integumen itu berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem integumen ini mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya. Yang kedua ada struktur dan fungsi kulit. Kulit ini adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Struktur kulit dibagi menjadi 3. Yang pertama, epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama ada epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan kulit yang paling luar yang bekerja untuk melindungi struktur-struktur tubuh dari serangan mikroba dan benda asing lainnya. Epidermis ini dibagi menjadi 2 lapisan utama. Yang pertama itu ada lapisan stratum corneum atau lapisan tanduk. Yang kedua ada stratum malpighi. Dan stratum malpighi ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada stratum lucidum, yang kedua stratum granulosum, yang ketiga stratum spinosum, yang keempat ada lapisan sel basal atau stratum germinativum. Baiklah teman-teman, di sini dapat kita lihat gambar dari epidermis. Epidermis itu memiliki bagian-bagiannya gitu. Yang pertama ada surface. Surface itu merupakan permukaan luar gitu. Terus ada stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan yang terdiri dari sel tanduk keras yang berbentuk keratin. Lapisan terluarnya ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Terus ada stratum lucidum. Stratum lucidum itu merupakan lapisan yang tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal dan telapak tangan dan kaki. Terus lapisan ini berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis kan. Terus ada stratum granulosum. Stratum granulosum ini merupakan lapisan yang ketiga dari epidermis kan. Terus berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Terus ada stratum spinosum. Stratum spinosum ini merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahwa pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Terus ada stratum germinativum. Stratum germinativum itu merupakan lapisan epidermis yang paling bawah. Terus ada basa lamina. Basa lamina itu adalah membran protein yang berfungsi sebagai penghalang untuk menghalangi sel-sel dari satu jaringan ke jaringan lainnya gitu. Terus ada dermis. Dermis ini pas terdapat di bawah epidermis, teman-teman. Yang kedua itu ada dermis. Dermis itu terletak tepat di bawah epidermis yang terdiri dari serabut-serabut kolagen, elastin, dan retikulin. Dan di lapisan dermis ini banyak terdapat pembuluh darah dan fungsi sensorik. Dermis ini tersusun atas 2 lapisan yang berbeda. Yang pertama itu ada lapisan papilaris. Lapisan papilaris ini mengandung leku-leku papila sehingga stratum malpighinya juga ikut berleku. Lapisannya ini memegang peran penting dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Terus ada lapisan retikular. Lapisan retikular ini mengandung jaringan pengikat yang rapat dan serat kolagen. Lapisannya ini terdiri dari anyaman jaringan ikat yang lebih. Yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis ini terletak di bawah dermis. Lapisannya ini banyak mengandung lemak. Terletak di bawah kulit
dan terdiri dari jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak. Dapat kita lihat gambarnya yang seperti di bawah ini. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi kulit. Fungsi kulit itu yang pertama ada proteksi. Proteksi itu berfungsi sebagai perlindungan untuk menjaga bagian dalam tubuh kita terhadap gangguan fisik dari luar seperti gangguan kimiawi dan gangguan yang bersifat panas serta gangguan infeksi atau bisa dibilang kuman, bakteri atau jamur gitu kan. Terus ada absorpsi. Absorpsi ini kulit yang sehat mudah menyerap air dan larut, tetapi cairan yang mudah menguap itu lebih mudah diserap. Begitu juga yang larut dalam lemak. Terus itu ada persepsi. Persepsi itu adalah kulit yang mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan di subkutis. Terus ada ekskresi. Ekskresi itu merupakan kelenjar kulit yang mengeluarkan zat yang tidak berguna atau bisa dibilang zat sisa metabolisme dalam tubuh berupa ada NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Terus ada juga respirasi. Respirasi itu merupakan pertukaran gas di mana pertukaran gas ini terjadi di kulit ataupun di luar integumen suatu organisme daripada insang atau paru-paru kita. Terus ada juga teromagulator. Teromagulator ini panas tubuh yang dihasilkan dari aktivitas metabolik dan pergerakan otot. Terus ada juga cadangan makanan. Terus ada juga yang membentuk vitamin D. Pembentuk vitamin D ini berlangsung dengan mengubah dihidroksi kolesterol dengan pertolongan sinar matahari. Selanjutnya yaitu perbedaan kulit tebal dan kulit tipis. Baik teman-teman, di sini dapat kita lihat gambarnya perbedaan dari kulit tebal dan kulit tipis. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai perbedaan dari kulit tebal dan kulit tipis. Kalau pertama itu ada kulit tipis. Kulit tipis ini ketebalannya itu ya sekitar 0,8 mm sampai 1,4 mm. Dijumpai pada telapak tangan kita dan pada telapak kaki kita. Terus terdiri dari lapisan epidermis, diantaranya yaitu stratum germinativum, dan terdiri dari 2 lapisan basal. Ada juga stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Sedangkan lapisan dermisnya yaitu terdiri dari stratum papilar dan stratum reticular. Terus ada kulit tebal. Kulit tebal ini memiliki ketebalan antara 0,07 mm sampai 0,12 mm. Meliputi semua permukaan kulit kecuali pada telapak kaki dan tangan. Terus kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata berukuran 0,5 mm, sedangkan yang terletak di bagian punggung yaitu sekitar kurang lebih 5 mm. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai pigmentasi kulit. Di mana cara terjadinya pembentukan melanin itu, yang pertama, sel-sel yang berperan dalam menghasilkan butir-butiran pigmen disebut melanoblast. Yang kedua, di dalam sitoplasma ini sel terdapat enzim difoksidase dan membawa asam amino tirosin. Yang ketiga itu ada tirosin oleh enzim defoksidase dengan bantuan sinar ultraviolet diubah menjadi melanin. Dapat kita lihat gambar tirosin oleh enzim defoksidase dengan bantuan sinar ultraviolet itu diubah menjadi melanin. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas mengenai kelenjar kulit. Kelenjar kulit ini ada kelenjar bau, kelenjar minyak, kelenjar keringat, kelenjar susu. Yang pertama ada kelenjar bau. Menurut para ilmuwan, penyebab bau badan manusia adalah kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini tidak dirancang untuk membantu mendinginkan tubuh. Sebaliknya, kelenjar ini bermuara di folikel rambut, bukan ke saluran. Kelenjar apokrin ini melepaskan keringat saat suhu tubuh naik dan saat sedang stres.
Keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin ini bertanggung jawab atas bau badan karena mengandung protein tinggi yang jika diuraikan oleh bakteri dan menyerap bau. Kelenjar apokrin ini ditemukan di area tubuh tertentu, yaitu ketiak, selangkangan, dan area kemaluan. Baiklah teman-teman, di sini dapat kita lihat merupakan gambar dari kelenjar bau. Selanjutnya yaitu ada kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini terdapat di seluruh permukaan tubuh kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Fungsi dari kelenjar sebasea ini memproduksi sebum yang bergabung dengan trigliserida, kolesterol, lilin melalui folikel rambut yang untuk melicinkan rambut dan kulit. Kelenjar sebasea ini tidak aktif sampai masa pubertas. Di sini dapat kita lihat gambar dari kelenjar sebasea. Selanjutnya ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ekrin atau merokrin. Kelenjar keringat ekrin itu terdapat di seluruh permukaan tubuh, banyak terdapat di kulit yang tebal kecuali telinga dan bibir. Fungsi dari kelenjar keringat ekrin ini mengatur temperatur tubuh, bereaksi dalam keadaan emosional, bereaksi terhadap rangsangan fisiologis. Baiklah, di sini dapat kita lihat contoh dari gambar dari kelenjar keringat ekrin. Di sini dapat kita lihat ada sel miofitel. Sel miofitel itu biasanya ditemukan di epitel kelenjar sebagai lapisan tipis di atas membran basal, tetapi umumnya di bawah sel luminal. Terus di sini ada juga kelenjar mirokrin. Kelenjar mirokrin ini merupakan kelenjar keringat ekrin yang terdiri dari sel sekretorik yang mengeluarkan produk melalui eksitosis atau bisa dibilang ke dalam saluran yang berdinding epitel dan kemudian ke lumen, terus tanpa menyebabkan kerusakan atau kehilangan sel sekretori. Terus di sini juga ada kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat apokrin ini ditemukan di aksila, sekitar puting susu, payudara, eksternal lubang telinga, area genital, kelopak mata. Kelenjar ini mulai beraktivitas sekresinya pada usia pubertas. Fungsi dari kelenjar keringat apokrin ini bereaksi terhadap perubahan hormon dan yang kedua bereaksi dalam emosional. Baiklah, selanjutnya ada kelenjar susu. Kelenjar susu adalah kelenjar tambahan sistem reproduksi. Dalam kondisi yang normal, kelenjar susu ini akan berkembang setelah sistem reproduksi beroperasi atau berfungsi. Pada ternak yang berplasenta, perkembangan kelenjar susu ini sebagian besar terjadi setelah ternak mulai bunting. Pertumbuhan jaringan kelenjar susu ini di bawah pengaruh hormon. Baiklah, di sini dapat kita lihat contoh gambar dari kelenjar susu. Di sini ada dinding koraks. Dinding koraks itu ialah batas rongga dada kita. Terus di sini ada juga otot dada. Otot dada itu ialah hal yang penting bagi pria maupun wanita. Sebab otot dada ini memiliki peran signifikan dalam membantu lengan bergerak. Terus ada juga lobus. Lobus ini berperan penting dalam menghasilkan ASI pada saat menyusui. Terus ada juga puting susu. Puting susu ini berfungsi untuk menyusui atau laktasi sekaligus titik rangsangan seksual. Terus ada juga areola. Areola ini adalah area yang melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap dan mengelilingi puting susu. Terus ada juga saluran susu. Terus ada jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini ialah isolasi serta bantalan tubuh yang menyimpan asam lemak bebas setelah asupan makanan
dan melepaskan asam lemak. Terus ada juga kulit. Kulit ini sebagai pelindung alami tubuh dari paparan radiasi. Baiklah, kita masuk ke derivat-derivatnya. Di sini derivat-derivatnya yang pertama ada rambut, kuku, sisik, tanduk, kelenjar. Baiklah, yang pertama ada rambut. Tubuh ditutupi oleh rambut kecuali telapak tangan, kaki, bibir, dan beberapa bagian dari genitalia luar. Fungsi rambut ini adalah yang pertama, melindungi kulit terhadap pengaruh-pengaruh buruk. Contohnya, alis mata, melindungi mata agar keringat tidak mengalir ke mata. Terus ada pengatur suhu. Pengatur suhu ini pendorong penguapan keringat indera peraba yang sensitif. Bentuk dari keratin pada kulit kepala. Kecepatan pertumbuhan rambut ini biasanya 3 mikrometer per hari. Terus folikel rambut ini melewati siklus yang pertama yaitu siklus pertumbuhan atau rambut anagen. Terus yang kedua ada stadium intermedia atau rambut katagen. Terus ada involusi atau rambut talogen. Terus ada jenis-jenis rambut terbagi menjadi 2, yaitu rambut terminal atau dapat panjang yang berwarna, yaitu pada rambut kepala, alis, dan bagian yang tumbuh pada saat pubertas. Terus ada yang kedua rambut pelus atau pendek, halus, dan lembut yang berada pada permukaan tubuh. Warna rambut ini dihasilkan oleh melanosit yang ada pada papila rambut dan ditentukan oleh gen-gennya. Terus masuk yang kedua yaitu kuku. Kuku ini merupakan lempeng yang terbuat dari tanduk yang menutupi permukaan dorsal ujung jari tangan dan kaki. Lempeng kuku ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pinggir bebas, badan. Yang ketiga ada yang melekat pada kulit dan dikelilingi oleh lipatan kulit lateral dan proksimal. Dapat kita lihat di samping ini adalah contoh gambar dari kuku. Dan juga bisa kita lihat ini adalah contoh-contoh dari gambar kuku. Bagian-bagian kuku. Yang pertama ada metrik. Metrik ini adalah bagian hidup dari kuku, tepat berada di belakang dan di bawah lipatan kuku dan menghasilkan keratin yang tumbuh di lempeng kuku. Jika metrik terjadi kerusakan, maka pertumbuhan lempeng kuku yang akan terkena dampak langsung. Terus ada lanula. Lanula ini adalah wilayah putih kecil yang terbentuk di atas dasar kuku dan merupakan satu-satunya bagian dari matriks yang terlihat. Terus ada ephonychium. Ephonychium ini adalah kulit yang terbentuk di sekitar kutikula. Ini merupakan kulit mati yang dapat dihapus atau dipangkas dan cenderung lebih banyak terdapat pada laki-laki daripada perempuan. Masih dalam bagian-bagian kuku. Selanjutnya ada pharyngium. Pharyngium ini adalah kulit yang hidup di sekitar kutikula yang melindungi matriks. Terus ada hyphonychium. Hyphonychium ini adalah daerah di mana lempeng kuku dan kuku melekat dan terletak di ujung kuku. Terus ada lempeng kuku adalah kuku aktual yang terdiri dari lapisan keratin. Terus ada tempat tidur kuku itu adalah jaringan yang terletak di bawah kuku. Dan ketika kuku adalah normal dan sehat, itu membuat kuku kita terlihat merah muda. Terus ada lipatan kuku. Lipatan kuku itu adalah kulit yang mengelilingi kuku. Ujung bebas dari akhir kuku ini yang meluas melewati jari dan merupakan bagian yang kita memangkas. Bagian kita memangkas gitu. Terus jika kita memangkasnya itu harus berhati-hati, jangan terlalu pendek dan mencegah masalah kuku.
Fungsi kuku tuh sangat penting waktu mengutip benda-benda kecil. Rambut dan kuku itu merupakan struktur keratin yang mati, maka rambut dan kuku tidak mempunyai ujung syaraf dan tidak mempunyai aliran darah. Selanjutnya ada sisik. Sisik itu secara umum berarti semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai seperti pada ikan, ular atau kaki ayam. Ada beberapa macam-macam sisik. Yang pertama ada sisik kosmoid. Sisik ini yang dianggap paling primitif terdapat pada Osteichthyes. Terus ada sisik Paleoniscoid. Sisik Paleoniscoid ini terdapat pada bangsa ikan Paleoniscoidea. Terus ada sisik ganoid. Sisik ganoid ini ditemukan pada ikan suku Lapisothriidea dan Polypteridea. Terus ada sisik leptoid. Sisik leptoid ini, sisik ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari satu lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan Teleoceae. Terus ada sisik palakoid. Sisik palakoid ini dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Dapat kita lihat contoh gambar dari sisik ikan tersebut. Yang selanjutnya ada tanduk. Tanduk itu adalah nama umum yang diberikan kepada penonjolan yang panjang dan meruncing, bercabang atau tidak bercabang pada kepala bagian frontal. Terus macam-macam tanduk itu, yang pertama ada tanduk kosong. Tanduk kosong itu seludang zat tanduk yang melapisi sumbu tulang yang tidak bercabang dan tidak pernah tinggal pada beberapa hewan yang baik pertumbuhannya pada hewan jantan gitu. Terus ada tanduk rambut. Tanduk rambut ini disebut pula dengan cula, seperti pada badak, yaitu kumpulan rambut-rambut yang telah mengalami fusi. Cula atau tanduk rambut tidak dapat lepas dan tidak dapat pula bercabang. Terus ada juga rongga atau antier. Pada rusa terdapat penonjolan tulang frontal yang dapat tumbuh dan bercabang dan dapat pula dilepaskan. Jadi bukan derivat kulit. Lapisan kulit yang ada pada saat pertumbuhan ini setelah ukuran penuh dicapai kulitnya. Ada selanjutnya kelenjar. Kelenjar ini adalah alat tubuh yang menghasilkan getah atau sekret tertentu. Keringat berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit, ari dan berbentuk pori-pori halus. Fungsi kelenjar ini selain sebagai alat sekresi juga berperan sebagai alat pengatur suhu atau termoregulasi. Terus ada kelenjar ekrin ini terdapat di semua kulit. Kelenjar apokrin ini terdapat di aksil, arus, skrotum, labia, mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Terus ada kelenjar mamae. Kelenjar mamae ini hanya dimiliki oleh mamalia. Kelenjar ini merupakan modifikasi kelenjar keringat. Dapat kita lihat contoh gambar dari kelenjar ini. Baiklah, masuk kita pada kelainan sistem integumen. Kelainan pada sistem integumen itu yang pertama ada pyoderma. Pyoderma ini umum terjadi akibat infeksi bakteri. Tanda paling umum pyoderma ini adalah adanya skale alopecia dan kulit kemerahan. Apabila terjadi dipyoderma akan mengekskresikan nanah dan darah, sekresi bau, kulit kemerahan, ulcerasi, dan pembengkakan. Terus ada invertigo. Invertigo itu infeksi bakteri pada kulit superficial yang tidak berambut. Kemungkinan terkait dengan prediofosisi, penyakit atau faktor lain seperti endofarasit, ektofarasit, gizi buruk, atau lingkungan yang kotor.
Selanjutnya ada ulcer atau luka pada sisik ikan. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh perilaku ikan hias itu sendiri. Biasanya akibatnya stres. Terus misalkan dia tuh mau berusaha untuk melompat kan. Terus dia tuh menabrak ornamen atau akuariumnya itu, sehingga dia tuh bisa menyebabkan luka pada ikan itu. Ini adalah contoh dari kelainan pada ulcer atau luka pada sisik ikan. Kelas selanjutnya ada kelainan lesi pada ular Derrick Pygmy. Lesi pada ular Derrick Pygmy ini menyebabkan peradangan granulomatosa yang disebabkan oleh patogen berupa jamur, bakteri, dan parasitus. Proses patogenesis ini dari yang ringan sampai yang parah juga ada. Berawal juga dari luka yang tembus dari integumen yang mengakibatkan infeksi dan pembentukan granuloma di bagian dermis pada kulit ular ini. Contohnya dapat kita lihat di samping ini. Terus selanjutnya yaitu ada jerawat. Jerawat itu juga adalah salah satu masalah kulit yang disebabkan karena ada gangguan pada bagian kelenjar kulit. Kelenjar kulit ini berhubungan secara langsung dengan bagian pori-pori kulit kita. Kelenjar minyak yang ada di bagian bawah kulit kita itu dapat terkena infeksi dari kotoran luar yang masuk lewat pori-pori, sel-sel kulit mati, dan bakteri ataupun virus. Contohnya dapat kita lihat di samping ini. Ada juga kelainan pada kulit, yaitu ada panu. Panu itu juga termaksud macam-macam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit kita. Infeksi panu ini sering terjadi akan menyebabkan bercak putih yang akan terlihat karena berbeda dengan bagian kulit yang lain. Contohnya itu ada di bawah ini, contoh gambar dari panu. Masih banyak sih contoh-contoh lainnya, yaitu ada eksim, kudis, kanker kulit, herpes, dan sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.